Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita mengangkat nasib peternak babi di Bali yang kemarin kita dengar informasinya kembali babi-babinya ini terserang ASF, penyakit yang sangat mengerikan karena mematikan secara mendadak ribuan jumlah babi. Kenapa ini bisa terjadi dan apa upaya pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah di daerah Bali untuk menanggulangi ASF ini? Kita mewawancarai Ketua Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia Daerah Bali, Bapak Ketut Hari Suyasa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabar, sehat ya? Sehat, baik. Tetap semangat ya? Semangat. Ya, beliau kemarin mencalonkan diri sebagai DPD, tapi perjuangannya sudah maksimal ya waktu itu ya. Sudah maksimal. Kembali sekarang ngomongin babi. Situasi ASF babi. kembali ini apa nih waktu itu terjadi sebenarnya waktu itu? Ya, situasi ini sebenarnya sudah terjadi. Kalau yang ledakan yang besar ya terjadi 4 bulan belakangan ini, Pak Man, sebenarnya ya? Walaupun tidak terekspos dengan baik ya. Ya, berusaha juga kita tidak ekspos dalam artikel media ya, dan kita harapkan tidak terekspos waktu itu karena kita takut terjadi kepanikan di tingkat masyarakat terkait dengan nilai jual produksi waktu itu gitu. Ya. Nah, tetapi akhirnya ledakan-ledakan itu masih terus berlangsung sampai saat ini, gitu Pak Man. Jadi ya sampai akhirnya teman-teman media sampai akhirnya tahu sekarang. Iya, karena terjadi di Klungkung, di Karangasem dan ya, tentu karena jumlahnya ASF ini dulu pernah sudah beberapa tahun yang lalu ya, Pak Ketua ya. 2019-2020. Karena konon katanya sudah mulai reda. Ya. Kenapa bisa muncul lagi itu pertanyaannya? Peniki, Pak Man, virus kalau sudah ada di sebuah wilayah itu pasti tidak bisa kita ini kan, karena tidak ada obat, tidak ada vaksin. Ya kan? Sorry, ASF ini kan tidak ada obat, tidak ada vaksin, dan virus itu sudah ada di Bali, maka sebenarnya biosecurity aja sebuah jawaban yang bisa dilakukan oleh masyarakat ternak. Nah, masalahnya kemudian yang beternak di Bali ini kan tidak peternak modern aja, Pak. Ya, peternak rakyat itu kan atau peternak tradisi itu kan banyak ya. Apalagi kemudian dengan situasi pasca ASF tahun 2020, kemudian tahun 2021 harga begitu baik, kemudian diimbangi kemudian dengan pariwisata yang kita lockdown, animo masyarakat semakin tinggi untuk beternak, semakin banyak orang yang beternak, keabaian masyarakat kita, abainya masyarakat terkait dengan biosecurity itu semakin tidak terkontrol kan begitu ya. Sebenarnya dari awal dari tahun 2022 misalnya ya berlanjut 2023 diketemukan letupan ada, Pak. Tetap ada. Nah, cuman beberapa kali kita ingatkan pemerintah ya. Nah, sayangnya begini Pak Man, ini kan susah buat kita ya. Seakan-akan yang jadi ketua Gubi hanya bisa nyalahkan aja akhirnya. Ini mohon maaf aja nih. Menyalahkan pemerintah maksudnya? Iya, begini ya. Seharusnya sebagai pemerintah yang baik atau pemerintah yang sehat ya, dengan kita pahami sekali bahwa orang-orang yang ada di pemerintah itu bukan orang-orang yang bodoh, yang sangat paham tentang teknis sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan bidangnya. Seharusnya mereka paham Pak apa yang terjadi. Maksud saya begini, di saat diketemukan satu kasus saja terkait ASF, karena penyebarannya dia kecepatannya 100%, mortalitasnya 100%, maaf Niki, daya bunuhnya juga 100%, menyebar kecepatannya 100%, daya bunuhnya 100%, radius yang dia sasar itu adalah 10 km dari case pertama. Artinya begitu cepat gerakan yang dia lakukan, maka pemerintah seharusnya di saat satu aja diketemukan, itu seharusnya melakukan tindakan serius, bukan malahan diam dan membiarkan seakan-akan. Gitu ya. Nah, tindakan apa yang kita harapkan? Karena tidak ada obat, tidak ada vaksin, hanya biosecurity yang bisa kita lakukan. Nah, biosecurity ini akan bisa dilakukan jika kemudian masyarakat ini paham tentang tindakan-tindakan biosecurity. Disinfektan itu bukan satu-satunya tindakan biosecurity, Pak. Nikah hanya 15% atau 25% dari 100% tindakan biosecurity yang harus dilakukan. Nah, yang paling penting masyarakat pahami adalah bahwa virus ini menular dari 3 hal, Pak. Ini kan kita ulang-ulang lagi nih. Dari orang, barang, hewan. Semua yang namanya manusia berpotensi sebagai menular. Semua namanya binatang berpotensi sebagai media penular. Semua namanya barang berpotensi sebagai media penular. Nah, dengan melihat situasi seperti itu, maka edukasi
dan memberikan informasi kepada masyarakat ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan terkait dengan nanti penerapan biosecurity. Masyarakatnya harus paham dulu, baik peternaknya maupun lingkungan peternaknya. Gitu lah ya. Karena manusia bisa melakukan penularan. Biar Pak Mang misalnya tidak paham masuk ke kandang orang, nanti itu bisa menjadi sebuah masalah bagi peternak, kan begitu. Nah, ini kan harus diberikan pemahaman. Oke lah jika pemerintah kemudian beralasan anggaran tidak ada. Seperti sering yang dikatakan pemerintah, programnya nggak ada sehingga anggaran tidak dilakukan, kan begitu. Uang tidak dianggarkan untuk kasus yang terjadi secara mendadak ini. Oke lah begitu. Tetapi kan pemerintah harus punya kecerdasan sebagai seorang pemimpin yang baik. Harus punya kecerdasan dong. Dalam situasi seperti ini, melihat masyarakat kita sangat tidak paham dalam situasi ASF ini dan melihat juga bagaimana tangisan dari peternak menerima dampak dari ASF ini, pemerintah seharusnya tidak bisa diam, Pak. Nah, tindakan-tindakan cepat diharuskan dilakukan walaupun dengan keterbatasan finansial yang dimiliki. Hal apa yang bisa kita lakukan? Dari 2019, Pak Man juga yang mewawancarai itu, yang sudah sering katakan lakukan kerjasama dengan desa adat dan banjar adat di dalam upaya kita mengumpulkan massa. Masyarakat ini kita harus paksa untuk paham tentang ASF sehingga budaya peternakan ini tidak punah di Bali, ini harus dilakukan gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah seakan-akan tidak peka terhadap itu? Nah, ini yang kita tidak tahu, Pak. Nah, masalahnya mereka digaji, saya enggak, Pak. Saya yang tidak digaji aja kerjanya marah-marah terus seperti sekarang gitu ya. Nah, ini pemerintah kenapa harus kita selalu ingatkan baru mereka bergerak? Nah, ini kita sesalkan. Seharusnya di saat satu aja diketemukan case ASF, mereka sudah harus bergerak melakukan KIE. Kalau uang mereka tidak punya, kalau itu tidak dianggarkan, kerjasama dengan desa adat, kerjasama dengan banyak adat lewat paruman-paruman adat, Pak. Kan gampang, masyarakat itu pasti datang dong. Nah, disitulah kemudian kita edukasi masyarakat agar paham apa itu ASF, apa tindakan yang harus dilakukan, bagaimana cara mencegahnya. Harusnya itu Pak Ampuroni. Jadi seolah-olah sekarang ini terjadi pembiaran oleh pemerintah. Iya, terjadi pembiaran dan sangat-sangat memang apa Pak ya? Ya jelas terjadi pembiaran dan kemudian mereka sibuk memadamkan api yang sudah besar. Ini kan kacau urusannya. Di saat api kecil ini tidak ada yang ngurusin, kemudian setelah besar kemudian baru mereka ributkan dengan turun ke masyarakat atau mengundang masyarakat lewat desa dinas yang tidak mengesampingkan desa dinas, Pak, tetapi dalam upaya memanggil masyarakat untuk datang pada saat KIE jauh lebih efektif jika kita menggunakan kekuatan desa adat, Pak. Niki mohon izin yang dengan pemerintah desa dinas, Pak, ya, mohon izin. Nah, kemudian apa dampak yang ditimbulkan? Apa dampak berikutnya nih dari apa dampak ASF yang berikutnya muncul dengan lagi ya? ASF? Selain kerugian dari peternak terkait dengan matinya babi yang mereka tidak bisa tolong, ya, kita tidak bisa tolong, ya terpengaruh juga terkait dengan nilai jual produksi dan terjadi panic selling di masyarakat, ya, yang membuat harga sampai saat ini itu susah sekali kita naikkan, walaupun pada dasarnya hanya Bali yang punya babi. Ya, ini ASF juga sudah menyerang Irian Jaya, Pak, sebagai satu-satunya wilayah yang masih selamat setahun yang lalu dari ASF. Udah kena ya? Sekarang udah kena. 2 bulan yang lalu Irian Jaya kena. Artinya total di Indonesia sudah kena ASF. Ya. Jadi tidak ada zona hijau lagi, sudah habis semua menjadi zona merah. Nah, yang kita syukuri kan hanya Bali yang bisa mengcovery diri secara cepat. Artinya jumlah populasinya sangat bagus sekali peningkatannya. Nah, masalahnya kemudian dengan peningkatan populasi dan melihat peluang pasar begitu besar di Indonesia ini tidak termanfaatkan atau tidak terjadi kepekaan di pemerintah di dalam upaya memproteksi rakyat. Ya kan? Permintaan babi begitu besarnya keluar wilayah Indonesia, keluar wilayah Bali, tetapi tidak mampu kemudian mendongkrak nilai jual produksi. Artinya masyarakat yang, Pak Man Monijin, masyarakat yang sekarang ini masyarakat ternak yang terjebak dalam 3 hal. Mahalnya biaya produksi, penyakit yang merajalela, terus yang ketiga nilai jual produksi yang jatuh begitu hebatnya. Dan masalahnya kemudian tidak terproteksi dan tidak dipandang serius oleh pemerintah. Nah, ini yang membuat kita peternak dalam hal ini menanggung kerugian cukup besar ya, berarti dengan penyakitnya, harganya, harga produksinya juga tinggi gitu ya. Dengan BEP mereka harga pokok 40.000, resiko babinya mereka habis beternak. Harga babi sekarang 35, Pak. 35 ya?
Ya dari dulu diperjuangkan untuk harga naik, kita sudah berjuangkan harga naik, udah nembus harga 42, ada isu lagi turun lagi. Begini ya, Tian selaku organisasi, ya, Tian selaku ketua organisasi tidak punya kewenangan apapun yang bisa Tian lakukan, baik kewenangan hukum atau policy, Tian tidak punya. Tian hanya bisa menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat ke pemerintah. Gitu loh. Nah, yang bisa ketuk itu adalah hati pemerintah, dan sayangnya sejauh mana kepekaan pemerintah ini yang kita tidak pernah dapatkan. Sehingga suara ini terus saja kita sampaikan, terus ya kita omongkan. Kadang-kadang capek juga Tian Pak Man. Seakan-akan Tian menjadi orang yang suka marah-marah aja kerjanya. Ini kan hal yang tidak baik juga ya Pak Man. Ya, maka dari itu Tian berharap pemerintah lebih peka lah ya. Untuk kesekian kalinya nih ya Pak Ketua yang menyampaikan ke pemerintah bagaimana supaya pemerintah memiliki kepedulian terhadap peternak babi, karena kasihan juga kawan-kawan peternak yang tadi harganya sangat. Tapi semangat untuk beternak di masyarakat masih tetap menyala-nyala ya. Kalau yang sekarang sudah dari kemarin mereka dirumahkan pariwisata ya terkait dengan kejadian COVID-19. Jadi banyak yang dirumahkan. Nah sekarang kan pariwisata kita kembali normal ya. Banyak dari mereka sudah tidak mau beternak lagi. Banyak dari mereka sudah tidak mau beternak lagi. Dan masyarakat kita dengan melihat kondisi ini sepertinya juga akan berpikir untuk beternak. Nah masalahnya kemudian babi di Bali tidak saja produk ekonomis bagi masyarakat Bali, adalah produk budaya yang kita takutkan di saat kemudian orang-orang kita atau masyarakat kita tidak berani beternak, maka harga atau nilai jual produksi babi di Bali akan begitu mahalnya seperti pasca kejadian ASF, bagaimana harga babi di atas 50.000 waktu itu sampai 55.000 dan tidak terjangkau oleh masyarakat untuk membelinya. Ini kan berbahaya juga gitu ya. Nah maka sebenarnya perlindungan yang harus dilakukan pemerintah ini dengan 3 hal ini harusnya dilakukan Pak. Jadi terkait dengan nilai jual produksi, terkait dengan penyakit, terkait dengan bahan baku pakan yang begitu mahal, gitu loh. Ya belum pernah loh kita mendengar bahwa pemerintah Bali atau dinas terkait kemudian mengatakan bahwa dia memperjuangkan kemudian agar bahan baku itu dapat murah di Bali. Tidak ada Pak. Pakan ternak itu ya. Iya dong, paling tidak jagung Pak. Kenapa kemudian tidak diusulkan ada impor jagung kemudian dari Bali? Ya sedangkan daerah yang lain bisa mendapatkan. Tuh. Ya, di dalam kepekaan ini kembali lagi masalah kepekaan. Terus kedua, kita melihat situasi peternak kita ya sekarang terjadi wabah. Kenapa tidak kita berbicara 5 bulan yang lalu di saat diketemukan satu kasus saja ASF, tidak melakukan tindakan segera upaya antisipasi agar virus ini tidak menyebar dengan kecepatan 100% yang dia miliki dan mortalitas 100% yang dia miliki oleh penyakit itu. Kenapa tidak dilakukan? Kembali lagi masalah kepekaan, itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan harga. Begitu pasar-pasar yang ada di luar Pak. Ya, kenapa tidak kemudian pemerintah kita atau gubernur yang ada saat ini atau kepala dinas yang ada saat ini mencoba membuka peluang pikirannya untuk melakukan G2G dengan pemerintah daerah yang lain Pak, karena mereka sangat, contoh Kalimantan sangat membutuhkan babi. Kenapa tidak kemudian kita ke sana dan lakukan jembatan komunikasi dan memberikan jembatan kepada masyarakat kita agar bisa mengirim babi dengan nilai yang bagus. Babi ini sekarang ke Kalimantan banyak Pak, tapi nilainya juga sangat di bawah harga pokok produksi dan ini membuat kita miris selaku peternak, dan ini cukup kita sayang. Kembali lagi masalah kepekaan Pak. Nah ini yang kita sesalkan. 3 hal ini tidak kita selama ini kita tidak pernah dengar, dan mungkin Tiang yang salah ya Pak Man mungkin dengar ya Tiang minta informasi seperti ini sih tidak ada hal nikah. Tentu dalam persoalan peternakan babi ya kawan-kawan di peternak ya, dan organisasi yang paham tentang apakah memang sudah ada perhatian atau tidak. Tapi kalau kita melihat bagaimana harga yang ternyata juga belum mendongkrak memberikan hasil yang maksimal buat petani, kemudian sekarang juga ada penyakit ASF ini juga tuh kenapa enggak masalah itu saya di peternak babi ya. Ya, sudah ada di sesi terakhir Pak Tut, mungkin mempertegas kembali ya kepada pemerintah, kepada peternak dan kepada masyarakat Bali terkait dengan peternakan dan ASF yang kembali merajalela. Silakan Pak Tut. Untuk pemerintah ya, mungkin ini kesekian ratus kali kita berbicara terkait dengan kepekaan hati. Ya, Tia mohon deh sama pemerintah agar mulai memikirkan 3 hal tadi. Ya,
nilai jual produksi tingkat masyarakat ternak kita begitu rendahnya. Terus yang kedua, risiko dari penyakit yang makin hari makin meluas ini juga harus dipikirkan. Terus yang ketiga, bahan baku karena harga pakan tidak turun-turun sehingga mempengaruhi nilai jual produksi atau mempengaruhi biaya produksi, ini juga pemerintah harus pikirkan. Mulai sedikit buka hati, Pak. Gitu ya. Nah, kalau pemerintah atau dinas terkait tidak kemudian merasa punya kemampuan, lebih baik mundur, Pak. Kasih orang yang lebih mampu. Itu manajemen sebenarnya seharusnya tidak ngomong seperti ini, Pak. Tapi capek kadang-kadang saya gitu. Jadi sangat capek, Pak. Kita bersurat ke gubernur udah berkali-kali gitu loh. Mendatangi mereka juga kita tidak bisa diterima. Ini membuat kita kadang-kadang sedih, Pak. Kemana dia harus mengadu, ini juga sulit ya. Nah, kepada masyarakat yang harap jangan berhenti beternaknya, itu ya bisa yang katakan. Terus yang kedua, terapkan biosecurity secara ketat. Jadi hindari lalu lintas orang, hindari lalu lintas barang, hindari lalu lintas hewan di kandang sendiri. Lakukan pengasapan di kandang setiap hari. Ya, lakukan pengasap itu sangat penting karena faktor yang paling kita takutkan sebenarnya menurut prediksi kita yang paling cepat menularkan itu adalah nyamuk. Jadi bagaimana caranya kita menghindari nyamuk masuk ke kandang? Maka dijaringkan nih penting, dibuat dipasangin paranet nih penting, terus dilakukan pengasapan secara kontinu, itu dilakukan secara kontinu. Terus yang ketiga itu yang lebih penting ya, dilakukan kemudian penyemprotan disinfektan. Ya, nah kalau bapak-bapak tidak mampu membeli disinfektan, cukup menggunakan kaporit juga sudah cukup. Ya, di kaporit ditaruh di bak bak air kita, kemudian babi dimandikan dengan kaporit, itu juga sudah cukup membunuh virus. Terus yang kedua, gunakan sunlight, dia terpaksa harus pakai merek nih. Jadi pencuci piring, ya pencuci piring, sabun pencuci piring itu sangat bermanfaat digunakan di saat membersihkan kandang babi kita. Nah, itu lakukan Nike, dan itu sangat murah, dan yang paling penting ingat Niki menggunakan pengasapan di kandang. Jadi buat aja di sekitar kandang Nike 4 titik lubang di luar kandang bagi kandang tradisi. Jadi yang tidak seperti rumah, bagi kandang tradisi buat aja 4 kotak. Di penjuru mata angin, 4 penjuru mata angin, kemudian timbun dengan sampah daun, kemudian bakar sehingga ada asap yang ditimbulkan, dan kita harapkan dengan begitu nyamuk-nyamuk tidak berani masuk, Pak. Nah, itu yang bisa kita lakukan, dan Tiang selaku Ketua Gupbi sekali lagi mohon maaf karena belum bisa mencegah dan mengetuk hati pemerintah, jadi mohon lagi Tiang dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya dan memberikan kita gambaran. Ya walaupun beberapa yang memang sudah diulang-ulang gitu ya, tapi memang faktanya memang persoalannya tidak selesai-selesai gitu ya. Dan kita berharap memang pemerintah ini betul-betul terketuk hatinya dan memberikan perhatian yang lebih intensif lah kepada para petani, karena jumlah petani peternak katakanlah begitu babi cukup besar, omsetnya juga cukup besar, dan ini juga menjadi mata pencarian penting bagi masyarakat yang ada di desa. Mudah-mudahan nanti pemerintah terketuk dengan adanya talkshow ini. Demikian Bali Post Talk, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.